Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan basis data minimarket dengan mata kuliah pengantar basis data dan dosen kami Bapak Ahmad Hamim Tohari, SST MT. Berikut ialah anggota kelompok 4 dengan saya sendiri Muhammad Ibnu Saputra, Al-Hilal Muzakir, Antonio Manuel Rizky Simbolon, Dwi Rahmawati Gusdini RH, Keren Situmorang, Risma Dwi Adelia. Soal topik basis data minimarket, sebuah minimarket meminta Anda membuat sistem basis data. Minimarket mempunyai beberapa karyawan yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap pelanggan dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang pelanggan dimungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam transaksi. Untuk member tersebut, data diri pelanggan disimpan dalam basis data. Di dalam transaksi tersebut, terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang, dan sebaliknya. Setiap transaksi, minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama dan jumlah barang yang dijual, serta total pembayaran sehingga dapat dihasilkan struk pembelian. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa mensuplai banyak barang di minimarket, namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudah komunikasi, dalam penyediaan maka supplier kemungkinan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Berikut ialah diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Dan berikut ada entitas dan atribut IR diagram yang seperti pada slide sebelumnya. Yang pada supplier itu ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Untuk yang kedua pada barang, ID barang, nama barang, merek barang, harga, dan stok. Kemudian pada kasir terdapat ID kasir, nama, alamat, dan nomor telepon. Pada transaksi terdapat ID transaksi, tanggal transaksi, jumlah barang, nama barang, dan total pembayaran. Pada pelanggan ada ID pelanggan, nomor telepon, alamat, dan nama. Dan yang terakhir member card itu terdapat ID card, nama, alamat, dan nomor telepon. Oke, selanjutnya skema relasional. Skema relasi merupakan sebuah cara untuk mempresentasikan hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya melalui sebuah kolom kunci. Pada skema relasi, sebuah primary key, suatu tabel merupakan foreign key pada tabel lainnya. Berikut skema relasinya. Pada supplier, ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. ID supplier itu sebagai primary key. Dan pada barang, terdapat ada ID barang, nama barang, merek barang, harga, dan stok, dan juga ID supplier. Pada barang, ID barang sebagai primary key, dan ID supplier sebagai foreign key-nya. Pada kasir, terdapat ID kasir, nama, alamat, nomor telepon, dan ID barang. Pada kasir, ID barang sebagai foreign key-nya dan ID kasir sebagai primary key-nya. Pada transaksi terdapat ID transaksi, tanggal transaksi, jumlah barang, ID barang, total pembayaran, ID pelanggan, dan ID card. Pada transaksi, ID transaksi sebagai primary key-nya dan ID barang dan ID pelanggan berserta ID card itu termasuk dalam foreign key. Pada pelanggan terdapat ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. ID pelanggan sebagai primary key-nya, dan yang terakhir member card, ID card, nama, nomor telepon, alamat, dan ID pelanggan. ID card sebagai primary key dan juga ID pelanggan sebagai foreign key-nya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Al-Hilal Muzakir. Saya akan menjelaskan skema tabel 1. Menggunakan screenshot instruksi dash nama tabel untuk setiap tabel yang dibuat pada basis data.
ada skema table supplier dengan perintah SQL describe supplier, ada skema table barang dengan perintah SQL describe barang, ada skema table kasir dengan perintah SQL describe kasir. Skema table 2 menggunakan screenshot instruksi dash nama table untuk setiap table yang dibuat pada basis data. Ada skema table transaksi dengan perintah SQL describe transaksi, ada skema table pelanggan dengan perintah SQL describe pelanggan, ada skema table member card dengan perintah SQL describe member card. Isi table supplier menggunakan screenshot dari MySQL, gunakan instruksi select bintang nama table. Isi table supplier, perintah SQL select bintang from supplier. Isi table barang menggunakan screenshot dari MySQL atau gunakan instruksi select bintang nama table. Isi table barang dengan perintah SQL select bintang from barang. Isi tabel kasir menggunakan screenshot dari MySQL, gunakan instruksi select bintang nama table. Isi tabel kasir dengan perintah select bintang kasir. Isi tabel kasir menggunakan screenshot dari MySQL atau gunakan instruksi select bintang nama table. Isi tabelnya kasir dengan perintah SQL select bintang from kasir. Isi table transaksi menggunakan screenshot dari MySQL, gunakan instruksi select bintang nama table. Isi table transaksi dengan perintah SQL select bintang from transaksi. Isi table pelanggan menggunakan screenshot dari MySQL, gunakan instruksi select bintang nama table. Isi table pelanggan dengan perintah SQL select bintang from pelanggan. Isi table member card menggunakan screenshot dari MySQL, gunakan instruksi select bintang nama table. Isi table member card dengan perintah SQL select bintang from member card. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Risma. Baik, berikutnya adalah perintah SQL. Yang pertama di sini adalah instruksinya insert barang, implementasinya adalah memasukkan data barang. Bentuk SQL-nya adalah insert into barang value 14 HP Asus ROG 8.090 dan 2. Selanjutnya ada instruksi update isi tabel, implementasinya update tanggal transaksi pada ID transaksi. Bentuk SQL, update transaksi, set tanggal transaksi sama dengan 2022/12/02, where is transaksi sama dengan 18. Oke, perintah SQL yang pertama adalah instruksi menghapus data, implementasinya adalah menghapus ID barang 100. Bentuk SQL adalah delete from barang where ID barang 100. Yang kedua adalah instruksi function sum, implementasi menjumlahkan semua jumlah barang pada tabel transaksi. Bentuk SQL, select sum, jumlah barang from transaksi. Selanjutnya yang ketiga adalah instruksi function min, implementasinya mencari nilai terkecil dari tabel transaksi, kolomnya total pembayaran. Bentuk SQL adalah select min, total pembayaran from transaksi. Selanjutnya ada instruksi function count, implementasinya adalah menjumlahkan semua item pada kolom jumlah barang tabel transaksi. Bentuk SQL select count jumlah barang from transaksi. Selanjutnya instruksi function max, implementasi mencari nilai terbesar pada kolom total pembayaran tabel transaksi. Bentuk SQL select max total pembayaran from transaksi. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.